Salam saudaraku, jumpa kembali dengan channel Trisno Kesaksianku. Sampai jumpa kembali sahabat-sahabatku bersama Trisno Kesaksianku. Pada pagi hari ini saya akan bersaksi melanjutkan kesaksian yang sudah saya rekam sebelumnya. Betapa indahnya kebersamaan kita bersama Tuhan. Kita berdoa sebentar. Bapa yang surga, ya Tuhan, berikan hikmat-Mu, hamba-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kesaksian ini sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kata dan pikiran hati hamba-Mu boleh ya Tuhan untuk mengagungkan dan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara semuanya, saya akan bersaksi untuk kali ini betapa besar anugerah Tuhan kepada hidup saya dan betapa Tuhan mengasihi sesama semuanya umat yang dicintainya. Terkadang kita harus melihat kondisi kita ketika saat kita merasa bahwa kita sendiri, sehingga kita boleh kembali mengingat kebesaran Tuhan, boleh kembali ke alam untuk melihat betapa besar anugerah Tuhan, betapa besar ciptaan Tuhan yang telah diciptakan untuk kita semua. Sehingga iman kita boleh kembali tumbuh, sehingga iman kita boleh kembali ya Tuhan untuk mengenang betapa besarnya Engkau mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami sengaja membuat video di alam karena di tengah alam yang sunyi mungkin hati dan pikiran kita bisa lebih tenang, bisa lebih menghargai, bisa lebih mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Pada saat itu saya merasa ada suatu cobaan yang diberikan kepada saya, dan semuanya itu semata-mata adalah untuk menguji iman saya, seberapa besar untuk percaya dan selalu mengandalkan kepada Tuhan. Pada saat itu saya divonis oleh dokter jantung bahwa penyakit jantung saya itu sudah meningkat. Bahkan sampai saat itu, terakhir itu saya diberikan surat untuk kontrol ke rumah sakit, periksa ke rumah sakit, yaitu dengan adanya gejala jantung koroner. Pada saat itu saya sempat kaget, sempat bingung. Padahal kalau kita pikir, selama ini Tuhan itu sudah memberikan hal-hal yang sekecil apapun, tetapi karena iman kita tidak peka, maka apa yang telah diberikan, hal-hal yang kecil itu tidak terlihat. Ketika itu saya tidak mendapatkan surat untuk periksa lebih lanjut ke dokter, yaitu untuk direkam jantung melalui foto yang mungkin dikirimkan melalui tubuh saya, dan mungkin dilihat seberapa besar sumbatan-sumbatan yang ada di dalam tubuh saya. Padahal waktu itu saya kebetulan juga bergereja di gereja sekitar Bandung, bahwa gembala kami itu sebetulnya juga seorang dokter. Sehingga pada kebingungan pada saat itu saya berdoa, saya mesti kemana ini konsultasi.
Jadi bukan nggak percaya kepada dokter jantung saya, tapi kalau misalnya beberapa dokter yang mengatakan ini harus istilahnya periksa lebih lanjut, ya mungkin lebih baik ya dari pendapat beberapa dokter. Kemudian saya bingung ketika itu saya berdoa, kemudian saya ditunjukkan bahwa kenapa kamu nggak datang kepada gembala kamu kan seorang pendeta gitu. Mungkin dia lebih tahu untuk membaca hal-hal tentang medis. Pada saat itu saya memutuskan untuk datang ke beliau, dan karena memang dia seorang gembala, jadi kita sebelum diperiksa kita dibawa dalam doa dulu. Kemudian dia sempat menganalisa hasil dari pemeriksaan sebelumnya yang saya bawa untuk saya perlihatkan kepada beliau. Kemudian dia menganalisa bahwa ini harus coba diteruskan ke dokter penyakit dalam. Ketika itu karena saya juga kebingungan, saya ngikutin saran beliau. Kemudian saya datang ke rumah sakit Bormios. Kemudian saya datanginlah seorang ahli dokter spesialis gastro. Kemudian di sana diperiksa, kita tunjukin semuanya, semua hal. Kemudian dia mengatakan bahwa saya akan mengecek kembali lebih dalam lagi sesuai dengan instruksi beliau bahwa saya harus diendoskopi. Pada saat itu karena memang harus endoskopi, ya udah kami sekeluarga nurut aja. Kemudian terjadi pada hari tertentu saya harus puasa, kemudian harus diendoskopi. Di sini ada kebesaran Tuhan ditunjukkan pada saya. Betapa besarnya Tuhan itu mengasihi kami. Pada saat itu saya harus dibius total. Kemudian memang sebelumnya saya udah merasa sakit banget, kurang tidur ya. Jadi saya harus dibius total kata beliau. Kemudian saya ditemenin oleh anak saya karena boleh satu wakil dari keluarga untuk mendampingin di ruang endoskopi. Kemudian di dalam pelaksanaan endoskopi saya diberikan mujizat yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat mujizat, sangat ajaib. Ketika saya ditanganin oleh dokter, kemudian ada suster, dia bilang, "Pak, ini harus dibius." Oke, siap, saya dibius. Dalam jangka kalau tidak ada apa-apa, ini mungkin pelaksanaannya hanya setengah jam, Pak. Oke, nggak apa-apa, saya ikut. Ketika suster itu memberikan sesuatu semacam apa? Mungkin semacam udara yang saya hirup. Mulut saya udah dibuka dengan alat, udah ini. Kemudian dengan hitungan 1, 2, 3, saya udah lenyap, tidak mendengar atau mengingat sesuatu apapun. Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam saat proses endoskopi itu selama setengah jam itu. Saya diperlihatkan oleh Tuhan bahwa pada saat itu saya dibawa ke alam yang tidur yang sangat-sangat nyenyak. Tidur yang sangat-sangat saya nikmatin. Tetapi di dalam tidur saya ini, di dalam kurun waktu bius setengah jam ini, saya mengalami mujizat yang sangat-sangat saya ingat. Dan mungkin tidak akan terlupakan dalam hidup saya. Pada saat itu, saya diperlihatkan suatu lapangan rumput hijau, rumput yang sangat hijau sekali. Kemudian dikelilingin dengan adanya pohon-pohon yang rindang dan bunga-bunga yang bagus di sana. Saya diperlihatkan bahwa saya seolah-olah memakai pakaian yang model zaman Belanda, pakai celana pendek,
baju dimasukkan dengan pakai topi, dengan pakaian yang warna coklat, ya semacam zaman orang-orang Belanda dulu lah. Di situ saya bersama satu perempuan dan satu lagi seorang anak. Mungkin itu adalah istri dan anak saya. Ketika itu saya alamin, saya itu seolah-olah berlari yang sangat istilahnya sangat gembira, sangat ceria. Saya bertiga berlari dengan tidak capek, dengan sungguh gembira, pakai ketawa, tidak memikirkan sesuatu apapun. Jadi di situ saya merasakan sangat bahagia. Tapi anehnya ketika saya melihat saya lari sepanjang dia rumput padang yang hijau itu, saya tidak menapakkan kaki saya di tanah. Jadi kita bertiga, saya, seorang perempuan dan kemudian anak laki-laki, itu saya selalu berlari. Saya paling depan, saya berlari dan ketawa, terus ketawa. Tidak ada perkataan apapun, hanya ketawa dan sukacita ada di dalam sana. Saya gak ngerti waktu itu, apa ini, saya bilang. Di dalam tempo setengah jam itu seolah-olah saya dibawa ke suatu tempat yang sangat-sangat bahagia, sangat-sangat damai, sukacita. Jadi saya dipertunjukkan oleh Tuhan seperti itu. Seharusnya kalau orang mau istilahnya ditanganin di dalam medis, apalagi bius secara total, itu kan ketakutan apa-apa. Tapi yang saya alami di situ adalah suatu kegembiraan yang sangat-sangat selama hidup saya tidak pernah saya alami dan saya jumpain. Itulah pengalaman saya waktu saya di bius selama setengah jam. Ada suatu sukacita yang sangat gembira sekali. Ada suatu sukacita yang tidak pernah saya alami di dalam dunia ini. Saya nggak tahu itu tempat apa. Yang jelas, saya mengalami damai sukacitanya. Dan saya selalu berlari dan berlari. Tetapi tidak menginjak tanah. Dan di dalam pelarian itu tidak ada capek, tidak ada kesengsaraan. Yang ada hanya ketawa dan ketawa. Kita bertiga hanya ketawa dan ketawa terus. Puji Tuhan. Tuhan memberikan gambaran seperti itu kepada saya. Dan ketika saya sadar, saya merasa tubuh saya merasa sangat-sangat segar. Sangat-sangat tidak ada rasa sakit sedikit pun. Dan ketika waktu saya sadar, ada semacam ganjalan ada di tenggorokan saya. Kemudian saya bilang sama dokter, "Dok, ini ada apa? Ada ganjalan. Apakah boleh saya keluarin ganjalan ini kayak semacam cairan gitu?" "Oh boleh," kata dia. Begitu saya tarik ke dalam, saya keluarin, itu di dalam tisu itu semua terkumpul cairan yang penuh darah. Tapi saya anehnya tidak merasa sakit. Tapi saya bilang, sembuh saya. Saya dalam iman saat itu saya mengatakan, sembuh saya. Udah keluarin penyakitnya. Jadi itu pengalaman saya yang bersama Tuhan, yang sangat-sangat saya alamin di dalam kehidupan saya, yang mungkin tidak akan terulang di dalam kehidupan di dunia ini. Kemarin hanya di dalam tempo setengah jam itu ada suatu sukacita, ada kegembiraan. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya, artinya Tuhan selalu menyertai kehidupan saya. Dan saya mengucap syukur. Setelah itu ada hasilnya yang mesti untuk ditindaklanjutin oleh dokter dan diberikan obat-obat. Tetapi pengalaman saya yang saya rasakan di situ adalah bagaimana kita itu bersama Tuhan bisa sangat bahagia, sangat ceria, sangat-sangat tidak ada beban, sangat-sangat ada suatu sukacita yang hebat. Itu yang saya ambil dalam kehidupan saya. Kemudian saya selalu berpikir, selalu
mengingat kepada Tuhan, Tuhan kau memang sungguh-sungguh baik, kau sungguh-sungguh mujizat. Kalau ada orang yang berharap kepada engkau, engkau selalu mendampinginya dan engkau selalu memberi penghiburan. Itu pesan yang saya terima. Kesaksian ini sebetulnya udah lama saya pendam, kemudian saya memang tidak berani untuk bersaksi karena memang belum ada keberanian. Tetapi dengan adanya kemarin komitmen saya dari awal, saya akan bersaksi tentang hidup kami bersama Tuhan. Saya selalu diberi kekuatan untuk selalu bersaksi. Itulah kesaksian saya yang pada dasarnya saya ambil hikmatnya, yaitu apabila kita jatuh terpuruk sampai kadang tidak mungkin secara manusia tidak ada jalan, datanglah pada Tuhan. Tuhan akan memberikan suatu kelegaan, Tuhan akan selalu memberikan penghiburan. Dan cara berpikir Tuhan itu bukan seperti cara berpikir kita sebagai manusia. Yang saya yakinin sampai sekarang bahwa saya harus selalu bersandar kepada Tuhan. Bahkan apapun yang akan terjadi, saya tidak akan takut lagi. Dan saya tidak akan mundur sedikit pun dalam untuk mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Untuk itu saya harus lebih banyak belajar, untuk lebih banyak membaca firman, untuk lebih banyak mendengar tentang khotbah-khotbah yang diberikan oleh para pendeta. Itu semuanya menjadi kekuatan bagi kami dan terkhususnya bagi saya. Sampai jumpa untuk kesaksian saya berikutnya. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan saudara semua, yang mana pada saat di mana tidak ada jalan, di mana ada kelemahan, disitulah datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan selalu memberikan penghiburan dan Tuhan akan selalu memberikan suatu kekuatan bagi kita untuk melakukan kehidupan kita. Dalam nama Tuhan kami bersaksi. Haleluya, salam semuanya. Shalom saudaraku. Jumpa kembali dengan channel Trisno Kesaksianku. Ikutin terus. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar menjadi berkat banyak orang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.